Kita sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Namun sebelum belajar, Bapak ingin tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa kalian? Sakit. Selanjutnya? Aska kenapa? Jagain warung. Kenapa jagain warung? Oh, mamanya sakit. Jadi dia disuruh jagain warung. Ya, kita doain. Mudah-mudahan namanya Aska cepat sembuh sehingga Askanya bisa kembali ikut belajar. Baik, sebelum kita belajar, sebagaimana biasa kita berdoa agar pelajaran kita bisa kita menerima pelajaran dengan baik. Untuk hari ini yang pimpin doa gilirannya Ulfa ya? Ya, silakan Ulfa untuk dipimpin doa teman-temannya. Siapa guru? Yes. Nah, untuk penyemangat menandakan kita bangsa Indonesia, kita harus bersatu. Sebelum belajar, kita bernyanyi dulu, oke? Kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, kita mulai bareng-bareng ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pembelajaran 4. Bapak dibuka bukunya ya. Ya, buka sistematika pembelajaran 4. Nah, sebelum kita lanjutkan belajarnya, ini ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Bapak sampaikan setelah selesai mempelajari pembelajaran 4, nanti diharapkan kamu mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Kamu harus mencari kosakata membaku dari bacaan rambu lalu lintas. Nah, tentunya udah tahu kan dulu tentang kosakata baku? Ya, siapa yang tahu apa kosakata baku? Ya, silakan. Kosakata baku adalah kosakata yang sudah sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia. Bagaimana, betul? Ya, jadi menemukan ya kosakata baku. Ya.
Ya, siapa yang mau menyebutkan satu contoh? Ya, silakan pakai ya. Ya, silakan pakai. Ngeliat. Ada kata melihat? Ya, baik. Ini termasuk kosakata non baku karena tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, siapa yang mau memperbaiki atau membuat kosakata baku daripada melihat? Ya, silakan Andika. Oh ya, Radit, maksud Bapak melihat. Bagaimana melihat? Betul? Beri dong tepuk tangan buat Bapak lupa lagi vaksin. Ada lagi yang kosakata non baku yang lain? Ya, silakan. Tidak nemuin. Apakah nemuin termasuk kosakata non baku? Ya. Nah, sekarang kita cari kosakata baku nemuin. Ya, silakan. Jumlah ya, jumlah. Ya, silakan jumlah. Menemukan. Oke, tepuk tangan lagi. Temukan kosakata non baku. Sekarang kita akan membuat kalimat efektif dengan menggunakan kosakata baku. Jadi kalimat yang tadi yang masih ada kosakata baku kita perbaiki dengan mengganti kosakata non baku menjadi kosakata baku. Namun sebelumnya masih ingat apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Ya, silakan pegang. Juga menunjukkan kata yang bermakna sama. Bagus, pegang ya. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang tidak menunjukkan kata yang bermakna sama. Ada yang ditemukan? Ya, siapa yang sudah menemukan kalimat tidak efektif dari bacaan rambu lalu lintas? Ya, ayo silakan. Yang nggak ingin kejadian itu terus berulang. Apakah ini termasuk kalimat tidak efektif? Kenapa dikatakan tidak efektif? Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Karena ada kosakata non baku, yaitu kosakata apa yang non baku? Ya. Coba siapa yang mau memperbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat efektif? Ya, silakan Sakila. Ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Masih ada lagi kan? Ya, siapa yang nemuin lagi? Ya, silakan sini. Pakai ya. Bapak mau nyebutnya Firly dulu ya. Ya, pakai silakan deh. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Betulkah ini kalimat tidak efektif? Betul. Sekarang perbaiki kalimat tersebut dengan menggunakan kosakata baku sehingga menjadi kalimat efektif. Siapa yang mau? Silakan yang sudah dapat. Oh ya, ini siapa? Padel ya? Ya, silakan Padel. Tahukah kamu siapakah yang menemukan lampu lalu lintas? Ya, kalau tadi kan nemuin ya, itu tidak efektif karena ada kosakata non baku, maka kita ganti nemuin jadi menemukan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, siapa yang mau jawab? Nah, Haikal lagi, silakan Haikal. Kita sering
ngelihat lampu lalu lintas. Ya, ngelihat. Fokusnya pada ngelihat. Ini disebut kalimat tidak efektif. Atau yang lain, memperbaiki tadi kosakata kalimat tidak efektif. Ya, silakan Eksenda. Kita sering melihat. Kalau tadi kan kosakata non bakunya melihat. Sekarang kita ubah dengan kata melihat, sehingga menjadi kita sering melihat lampu lalu lintas. Siapa yang tahu kapan sih kita harus menggunakan kosakata baku? Ya, ya silakan ya kan. Pada acara-acara formal, ya betul ya. Kita menggunakan kosakata baku pada acara-acara formal. Ada lagi? Ya. Kalau ada, ya silakan Pak Der. Acara tertentunya kapan? Yaitu pada acara formal. Terus selain berbicara, penulisan pun, kalau penulisan formal harus menggunakan kosakata baku. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif, kemudian juga kita sudah mencari kosakata non baku, kita ubah menjadi kosakata baku sehingga menjadi kalimat efektif. Nah sekarang melaksanakan kewajiban di jalan raya, kemudian contohnya ya, contohnya apa? Misalnya melaksanakan kewajiban di jalan raya, ya, mengenakan helm itu contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya. Nah contoh kita melaksanakan kewajibannya apa? Kalau tadi kan contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya memakai helm. Contoh yang tidak melaksanakan kewajiban apa? Ya, tidak memakai helm. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kelompok siapa? Ya silakan kelompok Ekal. Berikan contoh Ekal. Mari baca dulu apa ininya. Ya, dibaca dulu contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya itu. Mas jadi kalau kamu bacain aja orang nggak tahu ini contoh apa sih, gitu, ya. Ya. Tunggu, satu aja dulu. Tadi apa satu? Ya, menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Terus memiliki surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK, betul ya? Ya, lanjutkan. Ya, tidak mengikuti rambu lalu, bukan tidak mengikuti, tidak mematuhi ya. Ada tidak maksudnya kalimatnya itu kosakatanya kurang tepat ya, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ada lagi nggak kira-kira contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya? Ada? Coba siapa lagi? Ya, ya silakan kelompoknya Baik Waktu Nida. Berkendara pada lajur yang telah ditentukan, artinya ada lajurnya ya. Kita berkendaranya umumnya harus di sebelah kiri. Sekarang contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kelompok siapa yang mau membacakan? Ya silakan. Kalau maskernya dibuka biar kedengaran suaranya. Tidak mau berhenti ketika lampu sedang
warna merah. Ya, yang lain coba didengarkan. Nanti betul apa enggak pendapatnya? Tidak mau berhenti saat lampu sedang merah. Itu ya Yuda ya. Itu apakah termasuk tidak melaksanakan kewajiban? Ya, lanjut Yuda. Ngebut. Ya, ngebut tuh katanya. Ngebut itu apain ya? Hah? Ya, ngebut itu kan kosakata non baku ya. Ya, harusnya kita ganti apa ngebut? Ya, bukan mengebut. Ya, kencang. Berkendara dengan kecepatan tinggi. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban di jalan raya? Siapa yang mau jawab? Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban di jalan raya? Apa? Ya? Ya, silakan pakai. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagus. Ada lagi yang mau nambahin yang lain? Ya, ada yang mau nambahin? Ya. Ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena jalan raya ini milik umum. Semua orang berhak menggunakan jalan raya dengan aman dan nyaman. Rambu-rambu yang ada di jalan raya kita lihat halaman 138 ya, kita lihat ya. Ini yang nomor 1 ada tanda lampu lalu lintas, ada yang dikasih tulisan stop. Artinya apa stop? Harus berhenti. Artinya dilarang jalan terus ya, atau harus berhenti. Terus yang nomor 2 nih, ada segitiga. Awas. Ya, hati-hati. Karena biasanya ada rintangan gitu ya. Kemudian ini nomor 3 ada tanda silang. Apa artinya? Ada perlintasan kereta. Nomor 4 gambar apa tuh? Motor dilarang parkir. Itu gambarnya apa? Ada motor disilang. Kalau disilang artinya nggak boleh masuk, nggak boleh lewat. Motor dilarang. Oh iya, karena biasanya itu yang mau menuju ke jalan tol ada ya. Motor dilarang memasuki tol. Yang lain? Ya, betul. Cuma bukan hanya memasuki tol, artinya kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk, ya. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk. Nomor 5, ya, memberikan tanda jalan, ya, lukis Anda gitu sudah selanjutnya. Ya, artinya itu adalah arah yang ditunjukkan mau ke kiri itu ke kanan, ke kiri, ya. Ini yang nomor 6, rumah parkir. Nomor 7, ya. Ya, nomor yang ke-7 itu artinya apa ya, parkir? Ya, mengetahui seberapa jauh lagi. Artinya itu ditulis apa rambunya? Dieng 10 kilo. Ya, artinya menuju ke arah Dieng 10 km lagi. Jadi kita sudah tahu ya. Apa tadi yang kita pelajari bersama? Apa tadi? Enggak, sebelumnya. Ayo, kosa kata baku. Baik, apa itu kosa kata baku?
kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terus yang kedua, apalagi tadi kita pelajari selain kosakata baku? Kalimat efektif. Coba Bapak mau tahu, Abi Ulia, apa sih kalimat efektif yang tadi kita pelajari? Tidak menuliskan kata yang bermakna sama, itu salah satu cirinya, gitu ya. Kewajiban kita. Oke, Bapak minta Adi Destabani salah satu aja sebutin kewajiban kita di jalan raya. Kenapa? Memakai helm. Ya, itu salah satu kewajiban kita di jalan raya. Nah, selain memakai helm, apa lagi? Ya, tidak mengebut, bukan tidak mengebut, ya. Mengebut itu termasuk kosakata non baku. Jadi tidak ngebut artinya apa? Berkendara dengan kecepatan standar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita cukup senang, ya. Kita sudah mengetahui. Nah, sebelum kita tutup, Bapak, kita harus penyegaran dikit, otaknya fresh, ya. Kayaknya kan dari tadi kaku terus, ya. Coba semua berdiri. Ya. Kita melakukan permainan, dengarkan perintah. Ikuti gerakan, abaikan perintah. Ya. Nanti perintahnya diabaikan, yang diikuti gerakannya. Semua berdiri. Ya. Baik, kita mulai. Pegang dagu. Gerakannya adalah pegang telinga, perintahnya pegang dagu. Maka pegangnya gerakannya pegang telinga. Jadi itu kan judulnya abaikan perintah, ikuti gerakan. Oke, pegang telinga. Masih belum konsentrasi, ya. Pegang hidung. Jangan saya dengar nyari. Ya, konsentrasi. Pegang pipi. Ya, masih ada kayak gitu. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Tapi kalau Bapak bilang satu, tidak ada tepuknya, tidak ada suaranya. Dibilang dua, juga tidak ada suaranya. Ya, baik, konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Siapa tahu? Ya, konsentrasi. Ya, lagi. Tepuk satu. Kok yang dua? Tepuk tiga. Kok yang empat? Satu. Konsentrasi dua. Ini hanya untuk menambah konsentrasi, ya. Baik. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Ya. Ya, baik. Kita akhiri pembelajarannya. Cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.